Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Syafriani dengan NPM 20705271 sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tania Julieta Yurika Hambur dengan NPM 2070-52724 sebagai Direktur Utama. Baik, selamat siang Bu Erika. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, seperti yang kita bicarakan minggu lalu bahwa saya ingin mengajukan sebuah proposal, apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu? Oh iya Bu, silakan. Jelaskan bagaimana proposal Ibu, program apa, mumpung saya ada waktu sedikit, karena hari ini saya ada meeting. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang pertama, hal yang melatar belakangi saya sehingga saya mengajukan proposal ini yaitu melihat musibah dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Walaupun kita sudah menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik dan bekerja sesuai dengan SOP yang ada, namun kecelakaan kerja adalah hal yang sulit untuk kita hindari. Ada hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kita pada saat bekerja, terutama bagi orang-orang yang bekerja di lokasi rawan terjadinya kecelakaan kerja, seperti bekerja di ketinggian dan lain sebagainya, yang entah itu ditimbulkan oleh kesalahan atau ketidakefektifan dari tindakan manusia maupun dari lingkungan kerja yang tidak aman, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden yang menimbulkan penderitaan kepada manusia serta mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap properti atau harta benda dan aset perusahaan lainnya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, saya selaku supervisor mengajukan sebuah proposal program ini untuk mengurangi angka kecelakaan dan kerugian di tempat kerja. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan penyelidikan kecelakaan. Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut agar kecelakaan kerja serupa di tempat yang sama ataupun di tempat yang lain tidak terulang kembali. Kemudian, apa tujuan serta manfaat bagi pekerja dan perusahaan. Dan untuk tujuan program ini, yang pastinya adalah memperbaiki sistem keselamatan dan kesehatan kerja, mengurangi kesempatan atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang serupa di masa yang akan datang, dan sebagai bahan analisa untuk menentukan penyebab kecelakaan dan mencari solusi guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan kecelakaan. Nah, luaran yang diharapkan semoga dengan program ini terciptanya lingkungan kerja yang aman dan menjadi teknik yang efektif untuk tindakan pencegahan kecelakaan yang sama di waktu yang akan datang. Dan pastinya semoga dengan program ini menjadi alat untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem manajemen K3 di perusahaan ini. Nah, untuk manfaat program bagi pekerja, pastinya pekerja akan merasa lebih aman dalam bekerja. Dan untuk perusahaan itu sendiri, yaitu sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan ini akan lebih baik dan secara ekonomi tentunya akan mengurangi kerugian. Untuk metode pelaksanaan, adapun alat dan bahan yang diperlukan seperti alat pelindung kerja, alat pelindung diri, fasilitas sarana kesehatan, dan rambu-rambu. Untuk metodenya, yaitu memasang alat pelindung kerja dan alat pelindung diri untuk pekerja, fungsinya untuk memberikan rasa aman dalam bekerja. Kemudian, menyediakan fasilitas sarana kesehatan seperti kotak P3K jika terjadi kecelakaan dapat ditolong dengan pertolongan pertama. Dan memasang rambu-rambu di tempat kerja yang rawan terjadi kecelakaan. Fungsinya agar pekerja dapat berhati-hati dalam bekerja sehingga mengurangi peluang terjadinya kecelakaan. Untuk teknik penyelidikannya ada beberapa. Yang pertama, membentuk tim investigasi, melakukan investigasi secara berurutan dimulai dari
kerugiannya yang dari manusia kah, kerusakan peralatan, dan sebagainya. Dan untuk tipe kecelakaan, apakah itu terbentur, tertabrak, terjatuh, ataukah berkontak dengan bahan kimia, dan lain sebagainya. Dan menjadikan faktor penyebab sebagai dasar tindak lanjut dengan tujuan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Kemudian membuat laporan yang terstruktur dari tanggal, tempat kejadian, keadaan korban, kronologi peristiwa, dan tindakan darurat. Dan menganalisis kecelakaan serta tindak lanjut yang dilakukan, kemudian diimplementasikan ke HSE Departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan follow up telah dilakukan oleh departemen terkait. Kemudian yang terakhir, mendokumentasikan dengan baik dan melakukan analisis faktor penyebab celaka untuk mengukur performance dari K3 dalam perusahaan. Nah, adapun biaya atau anggaran dana yang diperlukan untuk program ini, untuk alat dan bahan yang saya sebutkan tadi di atas saya tidak cantumkan di sini karena kan alat-alat tersebut sudah terdapat di perusahaan. Nah, untuk laporan biaya ngeprintnya itu 150.000, penjilitan 75.000, dan untuk upah tim pengawas 5 juta ini berlaku untuk ini anggaran 1 bulan. Nah, dan untuk biaya per tahunnya yaitu anggaran per bulannya dikalikan selama 12 bulan mendapatkan hasil 62.700.000. Terkait Demikian proposal penawaran program kerja ini kami buat. Semoga proposal yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. terkait dengan kecelakaan kerja, jika ada salah satu pihak yang dirugikan, apakah investigasi perlu dilakukan? Baik Bu, untuk masalah itu jawabannya adalah iya, karena setiap kecelakaan tentu terjadi secara tidak sengaja atau tidak dikehendaki dan pasti terdapat penyebab dari kecelakaan tersebut. Oleh karenanya, sebab-sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Maka dari itu diperlukan investigasi untuk mengetahui kebenarannya. Cukup menarik. Untuk keputusan nanti, saya akan kabari sekitar 3 hari ke depan ya, Bu. Saya harus mempelajari dulu proposal ini. Baik Bu, terima kasih. Ditunggu kabar baiknya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Oke.